Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Pentakosta kita rayakan sebagai turunnya Roh Kudus. Kalau ditanya apakah orang Yahudi juga merayakan Pentakosta, jawabannya ya, namun mereka merayakan turunnya Taurat. Jadi mereka merayakan pada waktu mereka berkumpul di Sinai, Taurat dikumandangkan untuk orang-orang Yahudi. Lalu kalau ditanya, apakah orang Yahudi itu sebagai permulaan Pentakosta? Jawabannya tidak juga. Karena dalam tradisi orang-orang Kanaan, itu memang ada hari yang ke-50, itu sebagai hari untuk berakhirnya masa panen. Jadi sebetulnya hari ke-50 untuk orang Kanaan itu adalah hari berakhirnya masa panen, lalu diambil alih oleh orang Yahudi sebagai turunnya Taurat, dan kita merayakannya sebagai turunnya Roh Kudus. Kalau orang Kanaan itu ada hari akhir panen, awal panennya kapan? Orang Kanaan merayakan pada saat Paskah, awal panen. Lalu orang Yahudi merayakan ini pembebasan. Lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, kalau demikian, seolah-olah kok dalam agama kok ya nurun gitu ya. Bukan mau nurun, tetapi sebetulnya esensinya itu yang mau diubah. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, ini itu sejarahnya. Pentakosta itu adalah artinya ke-50, hari ke-50. Nah, sekarang bagi diri kita, Pentakosta ini berbicara apa? Yakni berbicara begini, esensi Roh Kudus itu apa? Dalam bacaan Injil di sana diungkapkan, yakni penolong. Kata Tuhan sendiri mengatakan, jika penolong datang, yang diutus oleh Tuhan Yesus, berarti tanda bahwa penolong itu datang kalau Tuhan itu sudah mikrah ke surga. Jadi kalau Tuhan belum mikrah ke surga, penolong belum akan diutus. Karena patokannya adalah dirinya. Para murid harus melihat Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Tuhan Yesus sudah mikrah, penolong itu akan diutus oleh Tuhan Yesus yang isinya adalah Roh kebenaran. Karena Roh, maka yang diutus bukan manusia, bukan orang,
Karena seringkali justru ini diplesetkan untuk mengatakan bahwa ada nabi kemudian setelah Tuhan. Bukan itu, karena yang diutus adalah penolong, itu adalah roh kebenaran. Kalau roh kan bukan orang. Itu roh. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau itu roh kebenaran, ya tujuannya untuk membuat orang berjalan menuju kepada kebenaran sejati, yakni firman Allah. Dan firman Allah itu siapa? Tuhan Yesus sendiri yang menjadi manusia. Maka Roh Kudus yang diutus itu menuntun orang untuk berjalan menuju kepada Roh Kudus. Lalu kalau berjalan menuju kepada Roh Kudus, apa maknanya? Dalam bacaan pertama kita bisa melihat pemersatu semua bangsa. Pada saat Roh Kudus turun, semua dari bangsa-bangsa asing, entah itu dari Mesopotamia, dari Arab, dari daerah Libya, dari Mesir, dari mana-mana, bisa menangkap pewartaan. Berarti bisa mempersatukan kendati berbeda bahasa maupun suku bangsa. Aspeknya pemersatu. Lalu sekarang orang yang menerima Roh Kudus tentu saja bisa merasakan buah-buahnya. Buah-buahnya ada di dalam bacaan kedua, yakni di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Ini adalah buah-buah roh itu. Nah, kalau orang bisa merasakan buah-buah itu, berarti orang bisa merasakan Roh Kudus di sana. Nah, untungnya dalam bacaan kedua ini tidak dibatasi bahwa buah-buah ini itu hanya untuk para pengikut Tuhan. Semua manusia itu bisa merasakan. Maka ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kalau demikian Roh Kudus berkarya itu tidak bisa dibatasi oleh gereja. Gedung gereja tidak bisa membatasi. Namun batasan Roh Kudus berkarya adalah dunia ini. Bisa masuk ke relung hati setiap manusia. Maka orang yang membawa damai, membawa sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri di sana tidak hanya melulu orang-orang Katolik, namun semua orang. Maka Roh Kudus ada di sana. Sedangkan kalau membawa istilahnya itu hawa nafsu, percabulan, pencemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri, tampak itu bukan Roh Kudus. Dan itu ternyata roh yang bukan Roh Kudus itu bisa juga dialami oleh orang-orang Katolik juga, oleh orang-orang pengikut Tuhan juga. Maka kita bisa melihat bahwa buah-buah roh ini menjadi tanda yang tampak bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, kadang-kala ada orang yang mengatakan bahwa oh, buah-buah roh itu kan kalau orang itu bisa berbahasa roh. Kadang-kala begitu. Sehingga kalau ada istilah bahasa roh, seringkali orang-orang Katolik itu malah jadi minder. Kami tidak pernah mendengarkan orang-orang yang berbahasa roh. Jangan Anda merasakan minder. Kenapa? Karena bahasa roh ya seringkali hubungannya dengan bahasa roh. Kalau Anda membuka dalam kitab suci yang berbahasa Inggris saja, kita belum membuka yang bahasa asli ya, pakai bahasa Inggris saja, itu sebetulnya terjemahannya dalam bahasa roh itu bukan spiritual language, tetapi tongue language, bahasa lidah. Jadi bukan spiritual language. Seolah-olah bahasa roh itu kan, kata roh itu kan spirit, lalu spiritual language, enggak, tapi bahasa lidah. Artinya bahasa kita ngomong biasa. Namun kadang-kala orang mengatakan, nah tapi kan itu kalau kita ngomong kan bisa ditangkap oleh semua orang. Iya. Kalau demikian bahasa roh berarti tidak bisa ditangkap semua orang. Tapi kita bisa melihat esensi bahasa roh adalah kalau orang bisa berbahasa roh, sukacita dalam dirinya itu ada pada saat dia berdoa. Bukan karena keterpaksaan.
bukan juga membuat orang capek di dalam dia berdoa. Tidak. Nah, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Jadi buah-buah roh bukan pertama-tama bahasa roh, itu bukan. Namun lebih tadi saya katakan dalam bacaan kedua tadi adalah kasih, sukacita, kelemah lembutan, damai sejahtera, kesabaran dan seterusnya. Nah, itu buah-buah roh yang bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, sekarang kalau hari raya itu kita rayakan, hari raya ini berbicara apa untuk kita sekarang, zaman kita sekarang? Zaman kita sekarang, kita harus merunut dari bacaan Injil. Kamu adalah yang menjadi saksi. Ini sabda Tuhan. Tuhan mengajak kita semua para pengikutnya untuk menjadi saksi. Saksi untuk apa? Saksi untuk kebenaran itu. Orang yang memberikan kesaksian mengenai kebenaran itu, dia ada di dalam roh kebenaran itu. Ya, Ibu Bapak, saudara kasih, kalau kita menjadi saksi, kita tidak boleh takut. Tandanya apa? Tandanya kita bisa melihat kok saksi gimana? Maka warna liturgi kita itu adalah warna merah. Padahal warna merah seringkali adalah untuk peringatan para martir atau para saksi-saksi yang mati. Tuhan wafat pakai warna merah. Para martir pakai warna merah. Nah, Roh Kudus kepakai warna merah. Ya karena orang yang memberikan kesaksian bahkan sampai mati karena dampingan Roh Kudus sehingga ketakutan, kekhawatiran pun hilang. Dan kita sekarang yang mempunyai tugas menjadi saksi itu sendiri. Maka Pentakosta sebetulnya mengingatkan kepada kita supaya kita berani untuk menjadi saksi bagi kebenaran itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, pesan ini menjadi semakin jelas bagi diri kita. Kalau kita mau mewartakan kebenaran, maka kita harus dekat dengan kebenaran itu. Tetapi kebenaran yang sejati itu harus kita wartakan. Bukan kebenaran pribadi, karena seringkali kebenaran pribadi itu seringkali justru mau menyalahkan orang lain. Kalau enggak sama dengan saya, maka kamu keliru. Bukan itu, tapi kebenaran sejati di sana tampak nyata itu dalam buah-buah roh yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi itu. Ini kebenaran sejati, buah-buahnya adalah yang bisa dirasakan oleh semua orang. Buah-buah itu kan bisa dirasakan oleh semua orang. Maka Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, ajakan dari Tuhan jelas bahwa kita diharapkan mampu untuk mewartakan. Kalau mewartakan, maka harus ada keberanian. Dan kalau keberanian, berarti tampak dia berani untuk masrah ke seluruhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Seringkali kita memaksakan kehendak kita supaya Tuhan menuruti apa yang kita kehendaki, dan yang kita lupakan adalah Tuhan, ini aku. Engkau mau buat apa untuk aku? Kita masrahkan pada penyelenggaraan Tuhan. Nah, ini adalah tanda bahwa kita berani untuk membuka diri, memberikan kesaksian nyata pada kebenaran itu, karena kita ada di dalam kebenaran itu sendiri. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua sudah ada di dalam kebenaran itu. Yang belum adalah memberikan kesaksian secara sungguh kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Saya percaya dan saya yakin Anda dimampukan oleh Tuhan, karena kita sendiri akan berusaha untuk mendengarkan suara roh yang ada di dalam diri kita. Selamat merenung.